Usaha sembako tetap masih menjadi peluang bisnis yang menjanjikan meskipun supermarket dan minimarket kini sudah menjamur baik di kota maupun di desa. Bagaimana tidak, modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha sederhana ini tidak terlalu besar, tapi pembelinya akan selalu ada. Untuk menjalankan usaha ini pun tergolong mudah dengan keuntungan yang dijanjikan cukup besar. Bagi yang belum tahu, sembako merupakan singkatan dari 9 bahan pokok. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tahun 1998 silam. 9 bahan tersebut diantaranya, beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beriodium. Bahan-bahan tersebut merupakan komoditas yang paling dibutuhkan dan dicari oleh banyak orang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan. Oleh sebabnya, membuka usaha sembako termasuk salah satu bisnis yang potensial untuk dijalani. Untuk membuka usaha ini, kamu bisa memanfaatkan garasi atau ruang yang gak terpakai di rumah saja. Bagi yang sudah berumah tangga, kamu juga bisa mengururaya melakukan aktivitas berjualan di warung sembako. Yuk kita cari tahu tips-tips tentang bagaimana merintis usaha sembako yang menguntungkan. 6 tips membuka usaha sembako. Nomor 1. Buat rencana usaha tanpa perencanaan yang matang. Bukan tidak mungkin usaha sembako yang kamu akan jalani jadi sia-sia dalam waktu singkat. Kamu tentu nggak ingin hal ini terjadi kan? Oleh sebab itu, hal pertama dan yang paling penting sebelum membuka usaha sembako adalah membuat rencana usaha yang baik. Tentukan berapa modal awal yang akan kamu gunakan dan dari mana sumber modal tersebut. Usaha sembako bisa dijalankan dengan skala besar maupun kecil. Jadi tinggal kamu tentukan saja mana yang cocok dengan keadaanmu. Rencanakan sembako dan barang lain apa yang mau kamu jual, siapa pemasok barang untuk usaha sembako yang akan kamu jalankan, di mana lokasi usahanya, berapa margin yang kamu ambil, dan bagaimana perkembangan usaha sembako yang kamu inginkan ke depannya. Jangan lupa juga akan selalu ada risiko usaha dalam bisnis apapun, termasuk usaha 9 bahan pokok. Jadi, jangan menutup mata soal hal ini ya. Membuat perencanaan usaha yang baik artinya kamu juga menyiapkan diri untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul di tengah jalan. 2. Lakukan riset pasar. Setelah rencana usaha selesai dirumuskan, saatnya kamu melakukan riset pasar. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar peluang usaha sembako yang kamu jalankan akan sukses. Pertama, lakukan riset mengenai lokasi usaha tempat kamu akan membuka warung sembako, pastikan lokasinya mudah diakses. Kedua, perhatikan siapa saja kompetitor di sekitarmu untuk melihat bagaimana tingkat persaingan usaha sembako di sana. Semakin sedikit kompetitor tentu saja akan semakin besar kemungkinan usaha sembako kamu akan laku. Terakhir, perilaku konsumen atau lebih tepatnya kebiasaan dari orang-orang yang nantinya akan jadi calon konsumenmu. Apakah mereka lebih menyukai berbelanja di supermarket, pasar, atau warung sembako? Lakukan riset pasar yang tepat agar usaha 9 bahan pokok kamu berhasil dijalankan. 3. Perhitungkan modal. Modal yang kamu miliki tidak hanya untuk membeli stok barang dagangan saja. Perhitungkan juga alokasi modal untuk biaya operasional, membayar karyawan jika ada, atau membayar biaya sewa tempat dan perlengkapan pendukung lainnya. Yang tak kalah penting, di awal membangun usaha sembako jangan langsung berharap segera balik modal. Oleh sebab itu perhitungkan modalmu baik-baik agar usaha sembakomu bisa bertahan dengan aplikasi stok barang. 4. Tetapkan strategi penjualan. Di awal pembukaan warung sembako terapkan harga yang terjangkau untuk mendapatkan pelanggan tetap. Kemudian kamu bisa menerapkan harga langganan bagi mereka yang selalu datang kembali untuk belanja di warung sembakomu. Tidak masalah jika kamu mendapatkan untung kecil di awal dengan mengutamakan kepuasan pelanggan terlebih dahulu. Seiring waktu pembeli akan datang terus-menerus sehingga keuntungan besar akan tetap kamu dapatkan. Bahkan keuntungan itu bisa lebih stabil daripada kamu memasang harga tinggi demi mengejar keuntungan besar namun pembeli hanya datang sesekali. 5. Lakukan pembukuan dengan baik. Catat selalu pengeluaran dan pemasukan yang kamu lakukan untuk warung sembako baik untuk membeli produk jualan maupun biaya operasional. Untuk membantu memudahkan pembukuan kamu bisa menggunakan aplikasi atau software akuntansi dan aplikasi gudang. 6. Manfaatkan peluang jualan online. Memanfaatkan peluang jualan online pun tak butuh modal besar.
Kamu bisa mendaftarkan warung sembakomu ke marketplace atau aplikasi ojek online. Sembari menerima pelanggan yang datang langsung membeli sembako di warung secara online, kamu juga bisa menyuplai berbagai pesanan yang datang secara online. Alhasil peluang cuan untuk terus mengalir pun jadi lebih besar.